Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 13 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun kaffaratul wuzaqu fil masjid. Bab kafarah, yaitu tebusan bagi orang yang meludah di masjid. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ludah di masjid adalah kesalahan dan dendanya adalah memendamnya. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu terbuat dari apa? Tanah, tidak ada karpetnya, tidak ada marmernya atau keramiknya. Sehingga sebagian sahabat ada yang meludah di masjid. Sebagian sahabat ada yang meludah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk menjaga kebersihan masjid dan dilarang meludah di masjid, yaitu meludah di lantai atau di tembok
atau di tempat yang lainnya yang mengotori masjid. Adapun meludah di saku atau di tisu, maka ini tidak mengapa. Jadi meludah di masjid yang dilarang adalah yang mengotori apa? Masjid. Adapun meludah di tisu atau mengeluarkan ingus di tisu ini tidak mengapa walaupun di dalam masjid. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-buzaqu fil masjidi khati'atun." Meludah di masjid yang mengotori masjid adalah kesalahan, termasuk dosa. Wa kaffaratuha dafnuha, dan dendanya, tebusannya adalah memendamnya. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, larangan meludah di masjid. Larangan meludah di masjid yang menyebabkan kotor. Larangan meludah di masjid yang menyebabkan kotor. Contohnya di tembok atau di lantai atau di tempat yang lain yang mengotori apa? Masjid. Adapun meludah yang tidak mengotori tidak masalah, seperti di tisu. Bagi siapa yang sakit flu contohnya ke masjid, kadang-kadang bersin, kemudian dia mengambil tisu, ini tidak mengapa. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-buzaqu tahirun, ludah itu suci, tidak najis. Ludah itu suci, jadi tidak najis. Jadi tidak semua yang kotor itu apa? Najis. Tidak semua yang kotor itu apa? Najis. Karena menyatakan najis harus dengan dalil. Menyatakan najis itu harus dengan dalil. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal islama dinun kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Jadi sampai masalah meludah saja ada hadisnya. Sampai ada hadisnya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita meludah menghadap kiblat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meludah ke arah kanan. Kenapa dilarang meludah ke arah kiblat? Kenapa dilarang meludah ke arah kanan? Ini dilarang meludah ke arah kiblat karena syaraful Ka'bah, kemuliaan kiblat. Demikian pula dilarang meludah ke arah kanan karena di arah kanan terdapat apa? Malaikat. Tetapi silahkan meludah ke arah mana? Kiri. Jadi kalau di arah kiri ada syaitan, maka silahkan meludah ke arah apa? Kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafala tujahal kiblah jaa yaumul qiyamah wa tafluhu baina ainaihi." Siapa yang meludah menghadap
kiblat. Ini mencakup di luar masjid. Ini mencakup di dalam masjid dan di luar masjid. Contohnya masjid, jendelanya bagian kiblat. Kemudian orang yang tidak paham meludah saja. Meludah keluar masjid, tidak mengotori masjid, silahkan, tidak masalah. Tetapi kalau menghadap ke arah kiblat dilarang. Dilarang meludah ke arah kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafala tujahal kiblah." Siapa yang meludah menghadap kiblat, jaa yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat. Wa tafluhu baina ainaihi, dan ludahnya ini memenuhi antara, yaitu dua matanya. Artinya dahinya ini penuh dengan apa? Ludah. Jadi siapa yang meludah menghadap kiblat, maka dia akan datang pada hari kiamat sedangkan dahinya penuh dengan ludah. Artinya apa? Artinya Allah menghinakannya akibat dia yaitu meludah menghadap kiblat. Jadi apabila kita meludah, lihat ini arah, contohnya arah barat, jangan meludah di arah depan, tetapi meludahlah ke arah mana? Ke arah kiri. Jangan meludah sembarangan. Janganlah meludah sembarangan ke arah kiblat, jangan ke arah kanan, jangan, tetapi ke arah kiri. Ke arah kiri ini juga perlu diperhatikan. Kalau kita sedang ke utara, otomatis kiri kita mana? Kiblat. Jadi kalau kita ke arah utara, kiri kita kiblat. Jadi perhatikan, kalau kita yaitu meludah saja, kemudian kita mengikuti sunnah, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meludah saja kemudian mengikuti sunnah, kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu ta'zimis sunnah, pentingnya mengagungkan sunnah. Pentingnya mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengagungkan sunnah itu tanda keikhlasan. Mengagungkan sunnah itu tanda keikhlasan. Contohnya kita meludah, kita mengharap pahala di sisi Allah. Ini tanda keikhlasan. Orang yang ikhlas itu cinta sunnah. Adapun orang yang tidak memahami makna ini, dia akan mengatakan sunnah saja kok apa? Kok repot. Sunnah saja kok repot. Ini yang diatur. Gitu saja tidak boleh. Bukan masalah diatur, bukan masalah tidak boleh. Masalahnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan, kenapa kita mengatakan silahkan? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan silahkan, kenapa kita mengatakan jangan? Ini menunjukkan pentingnya ta'zimu as-sunnah, pentingnya mengagungkan sunnah. Kemudian bab berikutnya, babun karahiyatu akli saum wa ityanil masjid. Bab dibenci makan bawang dan mendatangi masjid. Bab ini menjelaskan siapa yang makan bawang mentah, bawang putih atau bawang merah atau bawang bombay, apalagi pete, jengkol, nah, dan yang sejenisnya yang baunya sangat menyengat, ini dibenci apabila dia
makan sebelum mendatangi apa? Masjid. Kecuali apabila dia membersihkannya. Contohnya, sebelum ke masjid makan sate, kemudian lalapannya bawang merah sak mangkok. Nah ini. Kemudian orang yang kan para malaikat yang ada di masjid terganggu. Nabi SAW bersabda, "Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Sesungguhnya malaikat itu terganggu seperti manusia juga terganggu. Sesungguhnya malaikat terganggu karena bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap, malaikat terganggu seperti manusia. Jadi kalau makan bawang putih silahkan, tetapi bersihkan terlebih dahulu. Gosok gigi atau pakai yaitu alat untuk kumur-kumur membersihkan bau mulut silahkan. Tapi habis makan bawang kemudian ke masjid, ini yang makruh, ini yang dibenci. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar man akala min hadhihi syajarah ya'ni thum fala ya'tiyannal masajidah. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar, siapa yang makan tumbuh-tumbuhan ini, yakni saum, yaitu bawang putih, janganlah dia mendatangi masjid. Jadi siapa yang makan bawang putih mentah, siapa yang makan bawang putih mentah, janganlah dia langsung ke masjid. Hendaklah dia membersihkan bau mulutnya terlebih dahulu dengan gosok gigi, dengan berkumur, memakai Listerin atau yang lainnya. Apabila bau mulutnya sudah hilang, baru silahkan ke masjid. Akan tetapi setelah makan bawang putih kemudian langsung ke masjid, inilah perbuatan yang dibenci, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini tidak menjelaskan bawang putih itu haram. Jadi hadis ini tidak menjelaskan haramnya bawang putih. Demikian pula bawang merah atau bawang bombay atau bawang yang lainnya. Tidak haram hukumnya. Tetapi karena baunya ini sangat kuat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat yang makan bawang putih kemudian langsung pergi ke masjid. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, siapa yang makan bawang putih dilarang langsung pergi ke masjid. Siapa yang makan bawang putih dilarang langsung pergi ke masjid tanpa membersihkan mulutnya. Jadi apabila dia makan bawang putih di rumahnya, contohnya, dibersihkan dengan bersih, gosok gigi atau yang lainnya, maka ini tidak mengapa.
Wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna suma laisa biharam, bahwasannya bawang putih tidak haram. Bahwasannya bawang putih tidak haram. Karena ada sebagian ustadz yang mengatakan demikian, sehingga jamaahnya tidak ada yang masak pakai bawang. Ganti apa? Ganti micin saja, masako saja. Masakan sampean kok gini rasanya? Iya, soalnya kata ustadz bawang putih itu haram. Nah ini siapa yang mengharamkan? Ustadz itu tidak boleh mengharamkan. Mana dalil yang mengatakan haram? Jadi hadis ini tidak menjelaskan haramnya makan apa? Bawang putih. Akan tetapi menjelaskan larangan ke masjid bagi siapa yang makan bawang putih. Jadi setelah makan langsung ke masjid. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawang putih termasuk bawang merah, termasuk bawang bombay, termasuk pete, jengkol dan yang lainnya. Ini juga termasuk, wallahu taala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya apabila makan bawang putih, apabila siapa yang makan bawang putih dilarang langsung pergi ke masjid, apalagi bagi siapa yang apa? Titik-titik apa? Merokok. Apabila bagi siapa yang makan bawang putih dilarang langsung pergi ke masjid, apalagi bagi siapa yang merokok sebelum sholat, rokokan jedal-jedul di luar masjid, rokokan di sini. Di ini katanya bisa mendatangkan kekhusyuan kata mereka. Ya, ini orang itu kalau merokok itu kecerdasannya datang katanya. Dan saya dengan 1000 syubhat yang mereka miliki. Jadi rokok itu hukumnya haram. Apabila makan yang halal yang menyebabkan bau mulut dilarang langsung ke masjid. Apalagi rokok hukumnya apa? Haram, lebih dilarang lagi. Jadi orang yang habis merokok dilarang ke masjid. Makruh sampai membersihkan apa? Bau mulutnya. Sedangkan rokok yang dihisapnya tadi ahli hisap, nah ini telah melakukan perbuatan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Sekiranya ada makanan atau minuman yang ada tulisannya jangan membunuh dirimu. Apa tulisannya? Ya, rokok dapat apa? Ya, iya. Kalau ada makanan ini, semua orang tidak akan beli kecuali rokok. Maka mereka mengatakan orang yang perokok itu mentalnya kuat katanya. Tawakalnya kuat, siap mati katanya. Jadi yang takut mati jangan merokok katanya. Ini perbuatan tercela. Rokok itu hukumnya haram, diharamkan oleh para ulama karena secara medis rokok itu membahayakan. Sehingga yaitu dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kemudian bab berikutnya, babun i'tizalul masjid man akala al-basal wal qurras was-sum. Bab menjauhi masjid. Bab menjauhi masjid bagi siapa yang makan bawang putih,
wal qurras, dan sejenis sayur. Diterjemahkan apa di situ ya, Pak? Bawang apa? Oh, bakung itu. Iya, sejenis sayur yang intinya baunya sangat kuat. Daun bawang, wasum, dan juga bawang putih, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan yang lainnya. Siapa yang makan bawang-bawang tersebut mentah, kemudian dia mau ke masjid, ini dilarang mendekati masjid. Tetapi hendaklah dia yaitu membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Dan lebih utama lagi, kalau kita mau ke masjid, jangan makan makanan tersebut. Lebih utama menjelang datang ke masjid, jangan makan sejenis makanan-makanan tersebut. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala suman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi masjid kita dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Jadi siapa yang makan bawang mentah, siapa yang makan bawang mentah, baik bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauhi kita, jangan duduk bersama kita. Dan hendaklah dia menjauhi masjid kita. Wal yaq'ud fi baitihi, hendaklah dia duduk di rumahnya, jangan ke masjid. Ini memberikan faedah kepada kita menjelang sholat. Janganlah makan bawang putih mentah, walaupun kita membersihkan. Ini lebih utama. Ini lebih utama menjelang sholat. Janganlah makan bawang putih mentah, baik yang lanang, ada kan bawang putih yang lanang itu atau yang lainnya. Iya. Kalau menjelang sholat jauhilah. Tapi kalau setelah sholat silahkan. Setelah sholat silahkan makan. Kemudian kalau kita sudah terlanjur makan, hendaklah jangan ke masjid terlebih dahulu, kecuali bersihkan mulut kita semaksimal mungkin, baru datanglah ke masjid. Kemudian Jabir berkata, wa annahu utiya bikidrin fihi khadiratun min buqul fawajada laha rihan. Nabi SAW pada suatu hari dihidangkan yaitu kuali atau bejana yang di dalamnya terdapat sayuran yang baunya sangat kuat. Fasa'ala fa akhbira bima fiha minal buqul. Nabi SAW bertanya, ini sayuran apa? Kok baunya sangat kuat? Kemudian dikabarkan, disampaikan kepada Nabi SAW, ini adalah sayuran bawang ini, bawang itu, dan yang lainnya. Qala qarribuha ila ba'di ashabihi. Falamma ra'ahu kariha aklaha qala qul fa inni unaji man la tunaji. Kemudian sayuran tersebut Nabi SAW tidak mau memakannya. Beliau menghidangkan kepada para sahabat.
Para sahabat pun tidak ada yang berani makan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sahabat tidak ada yang makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul, makanlah, silahkan. Sayuran ini tidak haram. Sayuran-sayuran ini tidak haram. Fa inni unaji man la tunaji." Karena aku ini berbisik kepada orang-orang, kepada siapa yang la tunaji. Dan aku ini berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu bermunajat kepada Allah. Aku selalu berbicara dengan, yaitu seringkali malaikat Jibril datang kepadaku. Fa inni unaji man la tunaji. Di Nabi SAW seringkali didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Maka para malaikat pun terganggu dari bawang putih dan dari bawang merah, sehingga Nabi SAW tidak mau makan makanan tersebut. Tetapi beliau tidak mengharamkannya. Dari hadis ini terdapat pelajaran perintah menjauhi masjid bagi siapa yang makan bawang merah dan bawang putih. Perintah menjauhi masjid bagi siapa yang makan bawang merah dan bawang putih. Jadi kalau mau ke masjid harap dibersihkan terlebih dahulu. Jadi bau mulutnya harap dibersihkan terlebih dahulu. Jangan langsung ke masjid setelah makan makanan yang baunya sangat menyengat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun ikhraju man wujida minhu rihul basal wasu minal masjid. Bab mengusir siapa yang tercium darinya yaitu bau bawang putih dan bawang merah. Jadi siapa yang tercium bau bawang merah dan bawang putih hendaklah diusir dari masjid. Nah, ini subhanallah. Jadi yang pertama diperintahkan dengan kesadarannya. Kalau tidak sadar maka tidak mengapa takmir masjid mengusir. Jadi contohnya dikasih peraturan, siapa yang makan bawang putih kita usir dari masjid dengan cara yang tidak terhormat. Ini contoh saja. Nah, karena bab yang pertama tadi menjelaskan dibenci, kemudian diperintahkan menjauh. Tetap saja ngayal baru. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah langsung ke masjid, maka takmir masjid berhak mengusirnya. Tidak mengapa. Ini diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya takmir masjid mengusir orang yang makan bawang putih. Takmirnya rokokan. Ini apa ini? Sambil rokokan mengusir, enggak boleh sampean makan bawang putih, jangan ke masjid. Ya sampean rokokan, Pak. Ini rokok tidak ada dalil ya katanya. Ya memang enggak ada dalil secara khusus, secara nas. Tetapi secara isyarat ada. Rokok itu menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga membahayakan. Wallahu taala a'lam. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang habis makan bawang merah dan bawang putih dikeluarkan ke kuburan Baqi. Diusir langsung ke kuburan Baqi. Supaya apa? Supaya sadar ini mayat tidak terganggu. Adapun orang yang hidup terganggu. Adapun orang yang hidup ini terganggu
karena orang yang makan bawang putih. Jadi bab ini menjelaskan dibolehkannya bagi pengurus masjid mengusir orang-orang yang ke masjid yang baru saja makan bawang merah dan apa? Bawang putih. Demikian. Wallahu taala a'lam. An Ma'dan ibni Abi Talha anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu khataba yaumal jum'ah. Dari Ma'dan ibnu Abi Talha bahwasannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari Jumat. Jadi Umar ibn al-Khattab khutbah Jumat. Fadzakara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara Abu Bakr radhiyallahu anhu. Umar mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengingat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khutbah ini disampaikan Umar di akhir-akhir hayatnya. Jadi Umar ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingat Abu Bakar As-Siddiq karena Umar rindu dengan mereka berdua. Jadi Umar rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Qala, Umar berkata di dalam khutbahnya, inni ra'aitu ka'anna dikan naqarani salasa naqaratin. Sesungguhnya aku mimpi melihat ayam jantan mematokku 3 kali. Otomatis ini mimpi yang buruk. Aku melihat ayam jantan mematokku 3 kali. Wa inni la urahu illa hudura ajali. Dan aku tidak mentakwilkannya kecuali ajalku ini tiba. Jadi seharusnya kalau mimpi buruk itu jangan apa? Jangan diceritakan. Tapi Umar menceritakannya. Karena mimpi tersebut mungkin buruk bagi yang lainnya. Tapi tidak bagi Umar. Karena Umar minta mati syahid. Umar meminta kepada Allah mati syahid. Jadi Umar itu sering kali meminta supaya mati syahid. Orang-orang heran, wahai Umar, Islam sudah jaya, Persia hancur lebur di tanganmu, Romawi lari tunggang langgang dari Syam ke Turki. Madinah ini kota yang kuat, benteng yang kuat. Tetapi engkau minta mati syahid, apalagi minta mati syahidnya di kota Madinah. Siapa yang berani? Musuh mana yang bisa menyerang Madinah? Umar berkata, jika Allah mentakdirkannya, itu mudah bagi Allah. Jika Allah mentakdirkannya, itu mudah bagi Allah. Umar yakin dia akan mati syahid. Umar yakin dia akan mati terbunuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Umar akan mati syahid. Jadi pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Uhud itu bergerak, bergetar. Jadi Uhud itu sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhud ini bergetar. Jadi saking senangnya Gunung Uhud dinaiki oleh orang-orang yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Gunung Uhud, "Inna hada al-jabal nuhibbuhu wa yuhibbuna." Gunung Uhud ini mencintai kita dan kita mencintainya.
Inna hadzal jabal nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi gunung Uhud ini bergetar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uthbut Uhud." Tenanglah wahai gunung Uhud, jangan bergetar. Di atasmu ada seorang nabi. Ada Siddiq dan ada 2 orang yang mati syahid. Yang dimaksud As-Siddiq siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan 2 orang yang mati syahid adalah Umar ibn al-Khattab dan apa? Utsman. Jadi Umar ibn al-Khattab mimpi dipatok ayam 3 kali. Ini mungkin bisa ditakwilkan mimpi buruk. Dan sunnahnya kalau mimpi buruk itu tidak boleh apa? Menceritakan. Tapi ini baik bagi Umar karena Umar ini kepingin mati syahid. Karena Umar ini ingin mati syahid. Maka Umar bercerita di khutbahnya, aku mimpi dipatok ayam jantan 3 kali. Wa inni la urahu, aku tidak mengira, aku tidak mentakwilkannya, illa hudura ajali, kecuali ajalku telah tiba. Dan pada akhirnya, yaitu Umar ibn Khattab ketika sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi Umar ibn Khattab ketika sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wa inna aqwaman ya'muruni an astakhlifa. Dan beberapa para sahabat memerintahkan aku, meminta kepadaku untuk menunjuk khalifah sepeninggalku. Jadi sebagian para sahabat yang dekat dengan Umar mengusulkan supaya Umar menunjuk khalifah sepeninggalnya. Maka Umar berkata, wa inna Allah azza wa jal lam yakun liyudayyi'a dinahu. Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak akan mungkin membiarkan agamanya, tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Jadi orang-orang Majusi balas dendam kepada Umar ibn al-Khattab. Orang-orang Majusi balas dendam kepada Umar ibn al-Khattab. Maka mereka bersekongkol. Ada di antara mereka yang masuk Islam atau yang pura-pura masuk Islam. Mereka bersekongkol bagaimana caranya untuk membunuh Umar ibn al-Khattab. Dan mereka mengira kalau Umar ini terbunuh, Islam sudah selesai. Kalau Umar ibn al-Khattab terbunuh, Islam ini sudah selesai, sudah hancur. Seperti hancurnya kerajaan Persia yang dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala melalui itu tangannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga mereka sangat balas dendam, dan balas dendam mereka terwujud dengan yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Padahal Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini pernah Umar berjasa kepadanya. Abu Lu'lu'ah al-Majusi adalah budaknya Mughirah ibn Syu'bah. Abu Lu'lu'ah al-Majusi adalah budaknya yaitu sahabat Mughirah ibn Syu'bah. Abu Lu'lu'ah ini adalah orang yang pandai membuat pisau, membuat pedang dan seterusnya. Dia ini lapor kepada Umar ibn al-Khattab. Dan lapornya kepada Umar ini hanya siasat saja, makar. Abu Lu'lu'ah berkata, wahai Umar, semua orang mendapatkan keadilan kecuali aku. Kemudian Umar berkata, apa yang terjadi? Abu Lu'lu'ah berkata, aku ini bekerja capek, tetapi Mughirah
tidak memberiku gaji yang adil. Wahai Umar, nasihatilah Mughirah supaya memperlakukan aku dengan adil. Kemudian Umar mengatakan kepada Abu Lu'lu'ah al-Majusi supaya bersabar. Dan di dalam hati Umar ingin menasihati Mughirah supaya berbuat baik kepada budaknya atau kepada hamba sahayanya. Dan di hati Umar ingin memberi tambahan upah dari dirinya kepada Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Melihatlah halaknya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ini tidak tahu ilmu gaib. Ternyata datangnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini supaya orang-orang tidak curiga lagi. Karena Abu Lu'lu'ah berarti sering datang kepada apa? Umar. Karena ada pengaduan. Sehingga Umar pada suatu hari bertemu dengan Mughirah Ibnu Syu'bah. Dan Umar menegur, wahai Mughirah, berbuat baiklah kepada budak. Kemudian Mughirah menyampaikan, wahai Umar, saya melakukan demikian. Apa? Kedoliman apa yang aku lakukan? Dan Mughirah itu sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin berbuat zalim. Tidak mungkin Mughirah berbuat demikian seperti laporan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi laporan Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu termasuk siasat. Termasuk siasat antara Abu Lu'lu'ah dan Al-Hurmuzan dan yang lainnya. Dan Hurmuzan ini masuk Islam. Wallahu a'lam, masuk Islamnya benar atau pura-pura. Tapi yang jelas Al-Hurmuzan dan Abu Lu'lu'ah al-Majusi bersekongkol untuk membunuh Umar ibn al-Khattab. Dan Al-Hurmuzan adalah panglima Persia yang paling tertinggi. Panglima perang Persia yang paling tertinggi adalah Al-Hurmuzan. Ini masuk Islam. Dan Al-Hurmuzan ini sekongkol dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang pada akhirnya Abu Lu'lu'ah melaksanakan, yaitu dendamnya dengan membunuh Umar ibn al-Khattab. Dan Umar ibn al-Khattab terbunuh dalam keadaan sholat subuh. Ditikam beberapa kali tikaman oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar di dalam sholatnya berkata, qatalanil kalb, ada anjing yang membunuhku. Para sahabat mengatakan, subhanallah, subhanallah. Tapi karena itu masih gelap, tidak ada yang. Kemudian setelah menikam Umar ibn al-Khattab, dan sebelumnya pisaunya ini dikasih racun, ditikam dengan pisau yang bermata dua. Kemudian dikasih racun oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah menikam Umar ibn al-Khattab, lalu dia menikam sahabat-sahabat yang lain. Yang di belakang Umar ibn al-Khattab sekitar 13 orang. Dari mereka ada 7 yang meninggal dunia. Kemudian setelah itu ada seorang sahabat atau seorang muslim melihat Abu Lu'lu'ah kok seperti itu. Akhirnya dilemparkanlah kain ke kepalanya Abu Lu'lu'ah untuk ditangkap. Kemudian setelah Abu Lu'lu'ah ditangkap, Abu Lu'lu'ah yang tahu dia akan dibunuh, maka dia bunuh diri. Ini yang dikatakan pahlawan oleh orang-orang Syiah. Ini yang dikatakan pahlawan oleh orang-orang Syiah. Di dalam kisah yang palsu, yang dusta, Abu Lu'lu'ah ini datang kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib ini sangat sedih di hari meninggalnya Umar ibn al-Khattab. Tapi kalau menurut riwayat Syiah, Ali ini senang. Ali sangat senang dengan terbunuhnya Umar ibn al-Khattab. Ini riwayat yang dusta. Maka mereka punya dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Lu'lu'ah. Kemudian ketika sudah berada di atas, didorong oleh Ali dengan tangannya sampai kembali ke negeri Iran. Nah, ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, Abu Lu'lu'ah ini ditekan Ali bin Abi Thalib.
sampai ke dalam tanah. Baru dalam tanah Abu Lu'lu'ah ini dari dasar tanah bisa sampai ke negeri Iran. Riwayat yang pertama Abu Lu'lu'ah jadi helikopter. Riwayat yang kedua jadi apa ini tidak tahu. Jadi undur-undur atau cacing gitu. Sampai ke negeri Iran. Kemudian kuburannya ada di Iran. Ini dari mana? Mana agama khurafat. Banyak dustanya. Abu Lu'lu'ah bunuh diri di Madinah, ya kuburannya ada di Madinah. Bangkainya ada di sana. Bukan jadikan helikopter satu lagi, masukkan ke tanah, kemudian didorong oleh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Padahal Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat yang sahih sangat sedih sekali. Sangat sedih. Bahkan ketika melihat Umar ibn Khattab mati syahid, Ali bin Abi Thalib itu kepingin sekali meninggal dunia seperti meninggalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Saking cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Umar, putrinya dinikahkan dengan Umar, yaitu Ummu Kulsum. Anaknya Fatimah, anaknya Ali dinikahkan dengan Umar. Saking cintanya dengan Umar, anaknya Ali bin Abi Thalib setelah itu diberi nama Umar. Jadi kisah yang menyebutkan Ahlul Bait benci terhadap Umar ibn Khattab itu adalah kisah yang palsu, yang dusta. Jadi kesimpulannya Umar ibn Khattab meninggal dunia mati syahid sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Umar berdoa terus meminta mati syahid. Dan meninggalnya Umar di tangan Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar bertanya, siapa yang membunuhmu? Lalu dikatakan, Ghulamu Mughirah, yang membunuhmu adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah. Umar berkata, alhamdulillah, yang membunuhku bukan orang yang beragama Islam. Kemudian Umar berkata, padahal baru saja aku berbuat baik kepadanya. Padahal aku baru saja berbuat baik kepadanya. Tapi Umar bersyukur, apa yang yaitu dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar berkata di sini, wa inna aqwaman ya'muruni an astakhlifa. Sesungguhnya ada beberapa sahabat yang meminta kepadaku untuk menunjuk khalifah sepeninggalku. Wa inna Allah lam yakun liyudayyi'a dinahu wala khilafatahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya dan khilafahnya. Ini kerajaan Islam, kekuasaan Islam tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La walalladzi ba'atsa bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Fa in ajila bi amrun fal khilafatu syura baina haula'i sittah alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Umar berkata, tidak, demi Allah yang mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Artinya Umar tidak menunjuk. Dan Umar ini berkata, kalau aku tidak menunjuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk. Kalau aku menunjuk seseorang, maka Abu Bakar menunjuk. Abu Bakar ketika di akhir-akhir hayatnya dia langsung menunjuk. Itu menunjuk Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini berkata, kalau aku menunjuk, aku memilih seseorang menjadi khalifah sepeninggalku, maka Abu Bakar melakukannya. Tapi kalau aku tidak memilih, tidak menunjuk secara langsung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Maka Umar lebih memilih petunjuknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, sekiranya aku meninggal dunia, maka khilafah surah adalah musyawarah di antara 6 orang.
yang ketika Nabi SAW meninggal dunia beliau ridho kepada mereka, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian siapa lagi ya ikhwah? Zubair ibn al-Awwam dan Talha ibn Ubaidillah. Ini 6 orang yang ditunjuk oleh Umar ibn al-Khattab untuk bermusyawarah. Silahkan ditunjuk antara 6 orang ini. Ini adalah 6 sahabat yang terbaik yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Umar berkata, wa inni qad alimtu anna aqwaman yat'anuna fi hadzal amr. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasannya ada kaum yang mencela perkara ini, yaitu perkara kepemerintahan, perkara kepemimpinan. Itu mereka orang-orang Khawarij yang berusaha keluar dari mentaati pemerintah kaum muslimin. Ana darabtuhum biyadi hadhihi alal Islam. Fa in fa'alu dalika fa ulaika a'da'ullahil kafara ad-dullal. Umar ibn Khattab berkata, jika mereka melakukannya, aku akan memukul mereka dengan tanganku ini di atas Islam. Artinya apa? Umar berkata, aku akan memerangi kelompok Khawarij. Aku akan memerangi kelompok-kelompok yang berusaha, yaitu keluar dari jamaah kaum muslimin. Tapi mereka tidak ada yang berani dengan Umar ibn al-Khattab. Umar itu adalah orang yang sangat kuat. Umar itu bab pintu umat Islam. Jadi Umar itu bab pintu umat Islam. Jadi ketika Umar masih hidup, fitnah-fitnah tersebut tidak muncul. Tidak berani orang-orang Khawarij bermunculan di zamannya apa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, apabila mereka bermunculan, aku akan memerangi mereka dengan tanganku ini di atas Islam. Fa in fa'alu dzalika fa ulaika a'da'ullah al-kafara ad-dullal. Apabila mereka memberontak, yaitu pemimpin kaum muslimin, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka adalah orang-orang kafir yang sesat. Kafir apabila menghalalkan pemberontakan. Apabila memberontak karena yaitu subhat saja atau karena hawa nafsu, maka para ulama tidak mengkafirkannya. Tapi kalau memberontak karena menghalalkan pemberontakan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kelompok Khawarij ini, para ulama ada yang mengkafirkannya dan ada yang tidak mengkafirkannya, sesuai dengan keyakinan. Kalau mereka meyakini, yaitu mereka meyakini menghalalkan pemberontakan, maka para ulama mengatakan mereka itu kafir. Yang jelas kelompok Khawarij adalah kelompok yang menyimpang. Kelompok yang pertama kali muncul, kelompok sesat yang pertama kali muncul di dalam Islam adalah kelompok Khawarij. Tapi mereka tidak muncul di zamannya Umar ibnul Khattab. Mereka baru muncul di zamannya Utsman ibnu Affan. Abdullah bin Umar ditanya, bagaimana zamannya Umar dan zamannya Utsman, apa bedanya? Abdullah bin Umar, putranya Umar, mengatakan tidak ada bedanya. Mereka zamannya Utsman dan zamannya Umar itu tidak ada bedanya. Hanya saja Umar itu terlalu sayang kepada kaum muslimin, sehingga mereka-mereka yang unjuk rasa, mereka-mereka yang mengepung Utsman ibnu Affan tidak diusir oleh Utsman bin Affan, tidak diperangi oleh Utsman ibnu Affan. Padahal zamannya Utsman adalah zaman yang sangat makmur. Utsman itu sangat dermawan. Utsman itu sangat dermawan.
Sehingga di zamannya Utsman orang-orang itu kesusahan mencari siapa yang menerima zakatnya. Itu di zamannya Utsman ibnu Affan. Maka Abdullah bin Umar berkata, tidak ada bedanya, sama-sama adilnya antara Umar dan Utsman. Hanya saja Umar itu orang yang sangat kuat. Dia apabila melihat kelompok Khawarij, Umar langsung menghantamnya. Maka jangankan kelompok Khawarij, setan saja minggir kalau Umar jalan. Jadi Umar berkata, kalau mereka berani muncul, aku akan sikat mereka. Bahasanya kayak gitu. Jadi aku akan menghabisi mereka, aku akan memerangi mereka di atas Islam. Artinya aku umumkan jihad fisabilillah melawan kelompok Khawarij. Mereka itu musuh-musuh Allah. Mereka itu sesat. Jadi Khawarij itu musuh Allah, bukan mujahid, bukan jihad di jalan Allah. Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, apalagi Sumu, adanya 212 itu cikal bakal Khawarij. 212, 411, 636 dan seterusnya. Iya, jadi mereka ada yang nggak terima kalau 212 dikatakan jalannya Khawarij. Terima dan terima itu urusan sampean. Saya hanya menyampaikan itu jalannya kelompok Khawarij yang selalu unjuk rasa, selalu protes kepada pemimpin kaum muslimin. Umar berkata, mereka itu musuh-musuh Allah. Orang yang suka memberontak itu musuh Allah. Orang yang senang kerusuhan, unjuk rasa, mencela pemimpinnya, itu mereka adalah orang yang sesat. Di sini Umar mengatakan kafarah. Nah, ini para ulama berselisih. Ada yang mengkafirkan, secara mutlak mengkafirkan kelompok Khawarij adalah kufar, seperti pernyataan Umar ibn Khattab. Dan ada di antara para ulama yang tidak mengkafirkan. Wal ilmu indallah. Jadi kalau mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti mereka apa? Kafir. Jadi Nabi SAW melarang kita memberontak. Mereka menghalalkan. Mereka menghalalkan, berarti mereka kufur. Tapi kalau mereka memiliki subhat, nah ini karena mereka memiliki subhat, jadi para ulama tidak mengkafirkan kelompok Khawarij karena mereka memiliki apa? Subhat. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian Umar berkata, "Tsumma inni la ada'u ba'di syai'an ahamma indi minal kalalah." Sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu sepeninggalku yang lebih aku pikirkan dari perkara kalalah. Itu tentang warisan. Jadi seorang meninggal dunia, kalalah adalah orang yang meninggal dunia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ahli waris laki-laki. Jadi kalalah. Jadi ada intinya al-kalalah adalah urusan tentang warisan, tentang kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walidun. Ada orang yang meninggal dunia tidak memiliki orang tua. Itu tidak memiliki orang tua, ayah, kemudian kakek dan seterusnya. Kemudian tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini nama warisannya disebut kalalah. Insyaallah pada babnya kita akan mempelajarinya. Ma raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in ma raja'tuhu fil kalalah. Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan apapun melebihi pertanyaanku tentang masalah kalalah. Aku tidak paham. Maka aku bertanya berulang kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aghladalihi wa ma aghlada li fi syai'in ma aghlada li fihi. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurku dengan keras melebihi teguran beliau karena aku bertanya tentang masalah kalalah. Hatta ta'ana bi isba'aihi fi sadri,
sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mencubitkan, beliau memukulkan jari-jarinya atau mencubitkan jari-jarinya di dadaku. Faqala ya Umar ala takfika ayatus sayf allati fi akhir surat Nisa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencubit Umar bin Khattab atau memukul Umar bin Khattab. Ini menunjukkan faedah dibolehkan seorang guru apa? Mencubit muridnya. Jadi dibolehkan seorang guru ketika mendidik yaitu mencubit yaitu apa? Muridnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Umar, tidakkah cukup bagimu ayatus sayf yang terdapat di ayat terakhir dari surat An-Nisa?" Di ayat yang terakhir dari surat An-Nisa adalah ayat yang menjelaskan tentang hukum kalalah. Kemudian Umar berkata, "Wa inni in aish abdi fiha biqadiyatin yaqdi biha man yaqra'ul Qur'an wa man la yaqra'ul Qur'an." Sesungguhnya jika aku masih hidup, aku akan menghukumi perkara kalalah dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran, bagi siapa yang hafal atau bagi siapa yang tidak hafal. Summa qala, kemudian Umar berkata, Allahumma inni ushiduka ala umara'il amsar fa inni innama ba'athtuhum alaihim liya'dilu alaihim. Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, sesungguhnya aku menjadikanmu saksi atas gubernur-gubernur yang aku tunjuk menjadi pemimpin di wilayah-wilayah Islam. Sesungguhnya aku mengutus mereka supaya adil terhadap rakyatnya. Waliyu'allimun nasa dinahum, supaya mereka mengajarkan Islam kepada manusia. Jadi pemimpin-pemimpin atau gubernur-gubernur yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab ditunjuk supaya berlaku adil terhadap rakyatnya. Waliyu'allimun nasa dinahum wa sunnata nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Itu mengajarkan Islam kepada manusia, mengajarkan yaitu tauhid dan mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaksimu fihim fai'ahum, dan supaya mereka yaitu pemimpin-pemimpin atau gubernur-gubernur membagi ghanimah kepada kaum muslimin. Wa yarfa'u ilayya ma askala alaihim min amrihim, dan supaya mereka pemimpin-pemimpin mengadu kepadaku tentang perkara-perkara yang sulit yang menimpa kaum muslimin. Summa innakum ayuhan nas, kemudian Umar berkata, "Summa innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain." Kemudian kalian wahai manusia makan dua jenis pohon atau tumbuh-tumbuhan. La urahuma illa khabithaini illa khabithataini. Aku tidak melihat kecuali dua makanan tersebut adalah makanan yang buruk. Hadal basala wathum, yaitu bawang merah dan apa? Bawang putih. Ini hadis yang panjang dibawakan oleh Imam Muslim untuk diambil dalil ini saja. Demikian ahlul hadis. Mereka cinta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini yang panjang dipakai dalil ini saja dari potongan yang terakhir. Dari potongan yang terakhir. Terkadang seperti itu. Imam Bukhari membawakan hadis halaman mungkin 10 halaman untuk menyebutkan satu bab saja. Karena demikian fikihnya para ulama dahulu. Fikih itu diambil dari dalil, dan mereka cinta dalil, cinta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar berkata, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratain." Kemudian kalian wahai manusia makan yaitu dua jenis pohon ini. Aku tidak melihat keduanya kecuali buruk. Hadal basal wasum, yaitu bawang merah dan bawang putih.
Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihaha min ar-rajuli fil masjid amara bihi fa ukhrija ilal baqi. Nah, ini hadisnya. Umar berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat atau mencium bau bawang putih, bawang merah dari seseorang yang ada di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya orang tersebut dikeluarkan ke baqi. Ini siapa yang habis merokok gitu, keluarkan, cari kuburan yang terdekat. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Jadi siapa yang tercium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja makan bawang merah atau bawang putih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keluarkan ini. Jangan sholat di sini. Keluarkan ke baqi. Supaya apa? Bukan untuk sholat di sana. Tidak boleh sholat di kuburan, untuk diambil pelajaran. Karena orang yang masih hidup itu terganggu. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, tidak apa? Tidak terganggu. Jadi demikian. Amara bihi fa ukhrija ilal baqi. Kemudian Umar berkata, faman akalahuma falyumithuma tabkha. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menghilangkan baunya dengan dimasak. Jadi bawang putih dan bawang merah itu tidak haram. Tetapi dilarang makan bawang putih dan makan bawang merah yang mentah menjelang apa? Menjelang ke masjid. Siapa yang makan bawang putih dan makan bawang merah, hendaklah dia menjauhi masjid. Dan dibolehkan bagi pengurus masjid apabila yaitu melihat seseorang atau mencium seseorang baru makan bawang putih atau bawang merah, boleh dikeluarkan kemana? Ke kuburan, dikeluarkan kalau kuburannya dekat gitu. Masa di sini bawa ke kebun di sana, terlalu jauh. Karena bagi dengan yaitu kuburan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat keluarkan fulan ke baqi. Karena dia baru saja makan bawang putih atau apa? Bawang merah. Wallahu taala alam. Nah, di sini banyak sekali faedahnya, namun kita sebutkan sebagiannya saja. Pelajaran berikutnya, fihi fadlu Umar ibnul Khattab. Keutamaan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu talabis syahadah, anjuran meminta mati syahid, mati yang paling indah adalah mati syahid. Jadi kalau di hadapan dilihat orang kayaknya ini mengerikan matinya, tapi mati yang paling ringan, mati yang paling indah adalah mati syahid. Maka Nabi SAW berdoa minta mati syahid. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lawaditu, aku berharap, uktalu summa uhya, summa uktalu summa uhya summa uktal. Aku berharap mati di jalan Allah, kemudian aku dihidupkan lagi, kemudian aku dimatikan lagi, dihidupkan lagi, dan dimatikan lagi. Jadi Nabi SAW kata para ulama mendapatkan pahala mati syahid 3 kali. Jadi Nabi SAW mendapatkan pahala mati syahid 3 kali karena beliau berdoa meminta mati syahid. Dan meninggalnya Nabi SAW juga karena racun yang beliau makan apa? Di Khaybar. Jadi Nabi SAW di Khaybar diracuni oleh seorang wanita Yahudi. Dan siapa yang memberitahu kalau daging tersebut ada racunnya ya ikhwah? Hah? Kira-kira siapa? Daging itu berbicara. Daging berbicara kepada Nabi SAW bahwasannya pada dirinya terdapat racun. Kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua orang Yahudi, bertanya, "Kenapa kalian itu meletakkan racun?" Mereka mengatakan, "Kalau engkau nabi, maka racun ini tidak akan bahaya. Kalau engkau bukan nabi, supaya kami yaitu melenyapkan kamu dari muka bumi ini." Demikian pernyataan orang-orang Yahudi. Dan efek racun tersebut ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai risalah kenabian. Artinya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua wahyu dari Allah. Baru di akhir-akhir hayatnya racun tersebut efeknya bekerja kembali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalnya pun mati syahid diracuni orang Yahudi. Jadi Yahudi itu pembunuh para nabi dan para rasul. Di antara nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang diupayakan dibunuh Nabi Isa alaihissalam, tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu korbannya yaitu pembunuhan orang-orang Yahudi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracuni orang Yahudi. Hanya saja racun tersebut tidak bekerja. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah secara sempurna, baru racun tersebut bekerja kembali. Yang demikian itu agar Allah mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan mati syahid. Maka para sahabat ingin sekali mati syahid. Khalid bin Walid ketika meninggal dunia di atas tempat tidurnya meratapi, "Saya ini sekujur tubuhku tidak ada yang yaitu selamat dari sabetan pedang atau panah atau yang lainnya. Tapi sekarang aku meninggal seperti meninggalnya onta." Fala namat ayunul jubana. Khalid berkata, orang-orang yang takut itu tidak bisa tidur ketika terjadi peperangan. Demikian. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata ala firasyi." Siapa yang minta mati syahid kepada Allah dengan jujur, Allah menyampaikannya kepada derajat orang-orang yang mati syahid walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Kemudian pelajaran berikutnya, kelompok Khawarij adalah kelompok yang sesat dan musuh-musuh Allah. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang sesat dan musuh-musuh Allah. Mereka yang memberontak, mereka yang merebut kekuasaan, mereka yang selalu mencela pemimpinnya. Ini perbuatan tercela. Jadi kita ini harus sabar dengan kezaliman pemimpin. Harus bersabar dari kezaliman pemimpin. Nabi SAW mengabarkan, "Satakunu ba'di atharah." Akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim sepeninggalku. Pemimpin yang KKN, yang mengambil haknya rakyat, mementingkan golongannya atau mementingkan partainya. Ini seperti itu. Jadi mereka berusaha bagaimana itu menguasai ini dengan periode yang banyak, bukan 2 periode kalau bisa, 10 periode sampai turun temurun. Silahkan diemplok kekuasaan itu sampai 50 periode, silahkan. Kita sebagai rakyat diperintahkan sabar, diperintahkan taat, diperintahkan untuk mendoakan kebaikan pada pemimpinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim, pemimpin yang korupsi. Para sahabat bertanya, "Famada ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada kita ya Rasulullah? Qala fasbiru, bersabarlah, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di mana? Di telaga Al-Kautsar. Jadi siapa yang sabar dengan kezaliman pemimpinnya, dia akan minum di telaga Al-Kautsar.
Siapa yang memberontak dikhawatirkan tidak bisa minum di telaga apa? Al-Kautsar. Siapa yang kagum dengan kelompok berapa? 212 dikhawatirkan ya. Tidak bisa minum di telaga apa? Al-Kautsar. Jangan kagum dengan kelompok-kelompok sejenis itu. Kagumlah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sabar di atas tauhid, di atas sunnah, memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah, dan sabar taat kepada pemimpinnya, selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Jadi Umar ini mengingkari dengan keras kelompok Khawarij sampai mereka muncul. Saya sikat mereka semuanya. Saya akan memerangi mereka di atas Islam. Ini karena Nabi SAW demikian. Lain adraktuhum la'aqtulannahum qatla 'adin wa samud. Jika aku menjumpai mereka, aku akan perangi mereka. Aku akan membunuh mereka seperti membunuh kaum 'Ad dan Samud. Ini diantara dalil yang diambil oleh para ulama. Kelompok Khawarij adalah kelompok kufur. Karena 'Ad dan Samud adalah kaum apa? Kafir. Di orang yang membolehkan pemberontakan adalah orang yang tercela. Maka Umar di sini mengatakan mereka adalah musuh-musuh Allah dan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan silahkan. Tafadhal barakallahu fikum. Ya. Apabila kita sudah sholat ini, kemudian di samping kita ada orang yang bau makan bawang, ya, atau merokok, ya, apakah kita boleh membatalkan sholat kita untuk pindah ke tempat yang lain? Ya jangan, ya harus sabar, wis. Iya, sabarlah dengan tetangga Anda yang seperti itu. Kecuali kalau kita belum sholat, belum sholat ini kayaknya ngomongin mepet saya pindah saja. Tapi kalau sudah sholat ya tidak boleh kita membatalkan sholat kita gara-gara itu. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk keluar karena Nabi SAW itu waliul amr. Karena beliau itu pemimpin, penguasa. Nah, kita kan tidak bisa. Apalagi kita jamaah saja. Sampai mari rokokan ya. Kurang tidak usir sampai itu. Iya. Jangan. Ya harus sabar. Ini mengharuskan kita sabar. Ini banyak sekali. Ustaz ini bertanya mengenai doa sujud dalam sholat. Apakah dibolehkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Lalu apakah berdoa ketika sujud tetap dianjurkan sebagaimana adab berdoa pada umumnya, seperti membaca Asmaul Husna, kemudian salawat terlebih dahulu, atau diperkenankan langsung berdoa setelah membaca doa sujud? Jadi doa di saat sujud tidak mengapa dengan bahasa Indonesia. Doa umumnya ya. Adapun doa sujudnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi harus bahasa apa? Bahasa Arab. Kemudian doa umum silahkan. Adapun doa umum silahkan dengan berbahasa Indonesia bagi siapa yang tidak bisa berbahasa Arab. Kemudian apakah dianjurkan yaitu terlebih dahulu memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu alam, tidak ada keterangan demikian. Setelah doa sujud ini sudah termasuk memuji Allah. Jadi memuji Allah kan tidak harus lafaz tertentu. Subhan rabbiyal a'la kan ini memuji Allah. Menyebutkan Asmaul Husna sudah terwakili. Kemudian
sholawat. Nah ini tidak ada dalilnya. Sholawat di saat apa? Sujud. Jadi langsung kita berdoa, membaca doa yang kita minta. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua mengenai surat Al-Kahfi. Mana pertanyaan mana ini? Mengenai membaca hukum surat Al-Kahfi dikhususkan di malam Jumat atau di hari Jumat sebagaimana yang telah kita amalkan saat ini berdasarkan hadis yang masyhur yang kita baca. Namun beberapa lalu ada ustadz kita yang melemahkannya. Kita mengatakan kepada ustadz-ustadz tersebut, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberkahi ilmu mereka. Semoga Allah mencatat dakwah mereka diterima oleh Allah. Namun kita tidak taklid. Apabila taklid ulama tidak dibolehkan, apalagi taklid kepada apa? Ustadz. Apabila taklid kepada ulama tidak dibolehkan, apalagi taklid kepada para asatidzah. Jadi wallahu alam bahwasannya yaitu membaca surat apa? Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah fatwanya para ulama kibar. Ini adalah fatwa para ulama kibar seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan yang lainnya, Syekh Utsaimin. Mereka semuanya satu kata bahwasannya membaca surat Al-Kahfi hukumnya sunnah. Jadi semua orang yang beristihad boleh diterima istihadnya dan boleh ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap menghargai, kita tetap menghormati, kita tetap mencintai mereka, ustadz-ustadz yang mengajarkan atau mendakwakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tidak taklid buta, tidak sekedar manut-manut saja. Jadi apalagi ini yaitu tidak mendatangkan ulama besar, apalagi ulama-ulama besar seperti muhaddis Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis tersebut dan dikerjakan salaf. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, apabila ada amalan yang dikerjakan salaf, maka mengatakan bid'ah itu sulit. Contoh halnya salat tarawih 23 rakaat. Salat tarawih 23 rakaat dikerjakan oleh para sahabat. Walaupun yang terbaik itu berapa tarawih? 11, tetapi salat tarawih 23 rakaat dikerjakan para salaf. Dikerjakan para salaf, para sahabat, para tabi'in. Dan mereka adalah generasi yang terbaik umat Islam. Demikian. Maka mengatakan salat tarawih 23 rakaat ini bid'ah itu sulit sekali. Walaupun lebih baik kita mengamalkan berapa? 11. Demikian. Dan membaca surat Al-Kahfi ini dilakukan oleh para salaf. Lain halnya contohnya Maulid Nabi, ihtifal bil Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan. Tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkannya, tidak ada satupun tabiin yang mengamalkannya, tabiut tabiin tidak ada. Baru muncul pada tahun 361 Hijriah, yaitu sudah lewat 300 tahun pertama. 300 pertama adalah generasi yang terbaik dari umat Islam. Maka kita kembalikan ini diamalkan para salaf. Diamalkan para salaf itu juga termasuk salah satu penguat. Tapi hujjah itu dari hadis. Dan fi'lu salaf ini penguatnya. Ini demikian. Apalagi difatwakan oleh para ulama kibar. Jadi semua orang yang beristihad, semua orang yang beristihad diterima dan ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Semua ulama ucapannya diterima atau ditolak kecuali Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma waffiqhum li salahil ibadi wal bilad. Allahumma wafiqhum li salahil biladi wal ibad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.